Kembali lagi di Islam Itu Indah bersama Fiostin DS. Nah, seperti janji Kinos tadi, sekarang kita akan mendengarkan kisah tauladan dari Ustazah Oki. Sebelum kisah toladan aku mau tanya Sasa Oki ya. Apa? Sasa Oki kan juga masuk ajang waktu itu. Iya, Ketika awal-awal itu, gimana? awal film itu. Awal-awal 3 hari 3 malam di sejadah nangis terus. Kenapa? Karena banyak kritikan orang. Iya. Jadi ada pro ada kontra. Kalau pro senang dipuji. Kalau Iya. sekalinya dicaci maki, oh nggak cocok perannya buat kamu. Oh panjang gitu ya kritikan di sosial media. Nangis terus. Tahu nggak? Mm-mm. Aku awal di Islam Tindak kritikannya segini tebalnya. Aku print segini Ya tebalnya. Pak. Allah. Kalau Ustaz Syam ada? Sampai sekarang. Sampai sekarang juga masih Sampai ada. sekarang juga aku. Makanya masih. kita manusia gak akan Tapi pernah jangan lepas dari kritik. Artinya kita lagi dibentuk. Nah, Karena betul, kalau betul. kita sempurna itu berarti kita udah mati dong. Iya benar. Tapi jadi Artinya semangat. sempurna untuk jadi mati kan. Betul. Kesempurnaan hanya milik Allah Allah. Subhanahu Tapi wa jadi taala. semangat untuk memperbaiki. Betul. Makanya wafat artinya sempurna. Oh gitu. Ustazah sekarang mau cerita tentang apa nih yang tauladannya? Tentang para pemimpin yang mau dikritik. Oke, silakan langsung aja. Baik. Yang mau dikritik. Jemaah Islam Itu Indah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita simak bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan khalifah juga pernah dikritik dan menerima kritikan. Kita lihat bagaimana saat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dikritik atau diberi masukan. Pada saat perang Badar di tahun 2 Hijriah yang terjadi untuk memerangi orang-orang kafir Quraisy. Ketika itu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyuruh para sahabat untuk berperang di daerah yang dekat dengan Madinah di sumur yang mereka temui pertama kali. Lalu para sahabat mengatakan, "Wahai Rasulullah, apakah ketika engkau menyuruh kami berhenti di sini dan menunggu musuh, ini adalah pendapatmu sendiri atau ini wahyu dari Allah?" Maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ini adalah pendapatku sendiri." Maka sahabat tersebut mengatakan, "Bagaimana kalau seandainya menurutku wahai Rasulullah, kita jalan saja terus, jangan di tempat ini kita berhenti dan melakukan peperangan. Kita jalan terus sampai mendekati tempatnya musuh dan bertemu dengan banyak-banyak sumur di sana. Sumur-sumur tersebut kita tutupi, lalu ada satu yang kemudian kita isi dengan air untuk menyediakan sumber air bagi kita. Sementara mereka tidak akan mendapatkan air lagi karena sudah kita tutupi." Lalu Rasulullah SAW pun merenungkan perkataan dari sahabat tersebut dan akhirnya mengiyakan. Ternyata sejarah mencatat perang Badar pun dimenangkan oleh umat Islam. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengakui bahwa ternyata pendapat dari seorang sahabat tersebut lebih hebat dari pendapatnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Rasul adalah teladan terbaik, adalah contoh terbaik. Namun Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam adalah manusia biasa yang juga pernah melakukan kesalahan. Rasul juga pernah dikritik oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam hendak mensolatkan seorang munafik bernama Abdullah bin Ubay bin Salul. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sangat tidak setuju dengan apa yang sudah dilakukan oleh Rasulullah. "Rasul, engkau ingin mensolatkan orang yang nyata-nyata telah munafik, orang yang nyata-nyata menjadi musuh dalam selimut bagi kita. Sebagaimana semua orang tahu bahwa Abdullah bin Ubay bin Salul adalah orang yang ketika perang Uhud, 1000 pasukan muslim datang ke perang Uhud. Gara-gara Abdullah bin Ubay bin Salul, 300 pasukan muslim mundur karena diprovokasi oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul adalah seorang munafik karena telah menyebarkan berita bohong tentang Aisyah istrinya Rasulullah yang dituduh sebagai orang yang berselingkuh. Kemudian akhirnya Umar bin Khattab mengatakan, "Engkau mau mensolatkan orang munafik seperti itu?" Tapi Rasulullah tetap mensolatkan Abdullah bin Ubay bin Salul sampai akhirnya turunlah firman Allah Subhanahu wa taala di surah At-Taubah ayat 84 yang isinya melarang Rasulullah untuk mensolatkan orang-orang munafik. Barulah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyadari bahwa kritikan, masukan dari Umar bin Khattab adalah benar adanya. Rasulullah mencontohkan pada kita menjadi pribadi yang mau menerima masukan, mau menerima kritikan. Lalu bagaimana dengan Umar bin Khattab sendiri? Umar bin Khattab digambarkan sebagai orang yang tegak, yang besar badannya, yang semua orang segan dan hormat padanya. Dan setan pun kalau berhadapan dengan Umar bin Khattab, setan pasti akan mencari jalan lain karena saking menakutkannya Umar bin Khattab. Namun ketika Umar bin Khattab diangkat sebagai khalifah kedua pengganti dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab langsung mengatakan, "Kalau di antara kalian wahai sahabat-sahabatku melihat di dalam kepemimpinanku ada hal-hal yang bengkok, tolonglah
ingati aku, tolonglah nasihati aku. Maka ada salah satu orang mengatakan, aku wahai Umar Amirul Mukminin, ketika engkau melakukan sesuatu yang bengkok, maka akan aku luruskan dengan pedangku. Lalu orang-orang dan para sahabat mengatakan, berani sekali engkau mengatakan hal itu pada Umar bin Khattab. Lalu Umar bin Khattab hanya tersenyum dan mengatakan, alhamdulillah segala puji bagi Allah, ada orang yang mau meluruskan Umar bin Khattab. Sebagaimana Umar bin Khattab pun pernah menangis terseduh-seduh. Ketika itu salah seorang sahabat bertanya, kenapa Umar, kenapa engkau menangis? Aku khawatir orang-orang takut dan segan dan sangat hormat kepadaku, sehingga mereka tidak mau meluruskanku bila aku berbuat kesalahan. Lalu apa kata orang tersebut? Huzaifah bin Al-Yaman namanya. Aku, wahai Amirul Mukminin, aku yang akan meluruskan ketika engkau berbuat salah. Maka Umar bin Khattab sangat berbahagia dengan orang-orang yang senantiasa memberikan kritikan-kritikan terhadapnya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu juga memiliki kisah seorang Amirul Mukminin yang setiap malam senantiasa mengecek keadaan masyarakatnya, sengaja untuk mengetahui bagaimana keadaan masyarakatnya. Di suatu malam ada seorang ibu yang memasak dengan batu untuk menenangkan anaknya yang sedang tidur. Umar bin Khattab kemudian mengatakan, wahai ibu, engkau sedang apa? Ibu tersebut tidak mengetahui bahwa itu adalah Amirul Mukminin, pemimpinnya. Sang ibu mengatakan, aku memasak batu ini hanya pura-pura saja supaya anakku diam. Celakalah Umar bin Khattab, seorang pemimpin di tempat ini tapi tidak mengetahui keadaan dari masyarakatnya. Kritik yang sangat pedas, namun apa yang dilakukan oleh Amirul Mukminin langsung bersegera pulang ke rumahnya dan mengambil gandum di atas bahunya sendiri dan diberikan kepada orang tersebut. Lihat, para pemimpin-pemimpin ini memberikan contoh pada kita, posisi tinggi, posisi di atas tapi mau menerima kritikan dan akhirnya menjadi kebaikan untuk kita semua. Mudah-mudahan para pemimpin kita juga adalah orang-orang yang senantiasa mau menerima kritikan yang baik dari para rakyatnya. Iya. Amin, Padahal amin, yang ya ngeritik Rabbal itu ibu-ibu perempuan yang udah tua, yang punya anak lagi masak. Memangnya Umar bin Khattab lihat aku lagi masak, lagi tidak Iya. punya apa-apa, hebat ya. Umar Tuh bin Khattab ibu-ibu datang. tadi luar biasa ceritanya. Kalau kita lagi sibuk gimana caranya biar kita nggak dikritik. Tapi Umar bin Khattab sedih banget, nangis banget kalau takut dia nggak dikritik. Iya. Luar biasa tuh ya. Kita tanya sama kita gimana tadi cerita kisah toladan dari Ustazah Oki. Ya subhanallah ya pemimpin-pemimpinnya. Mereka walaupun sebagai pemimpin tapi mereka justru minta dikritik itu. Dan bahkan menerima semuanya gitu. Bahkan tadi sampai misalnya mau meluruskan dengan pedang pun mereka dia terima gitu. Iya. Umar bin Khattab. Kalau di kita gitu. sekarang sering ketemu jangankan takut dikritik. Tapi sekarang kalau dikritik bukan yang nerima, marah duluan. Iya marah balik. Tersungging. Makanya aku salut sama acara TV. Kenapa Kenapa? Ustaz? Selalu ada di belakang acaranya, kritik dan saran. Kritik dan saran betul Iya. sekali. Lagian itu kan Ya. sifat orang beriman wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'. Mereka ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil Iya. munkar, saling Oke. mengingatkan amar ma'ruf dan mencegah kepada Itulah keburukan. ciri orang Betul. beriman. Oke, kalau Isa sendiri mungkin ada komentar dari kisah toladan Ustazah Oki? Yang pasti sih ya dari tadi yang cerita tentang Rasulullah, Umar bin Khattab dan semuanya itu buat aku ya yang namanya manusia emang kita tuh seorang pemimpin dan seorang Rasulullah yang jadi suri tauladan aja dia pernah melakukan kesalahan. Jadi buat aku ya kita pasti banyak lah butuh kritikan dari orang-orang lain. Buat Oke, kayak Ustadz tadi bilang membentuk kita untuk jadi sesuatu yang lebih baik lagi ke depannya. betul. Nah, ibu-ibu, ada yang mau nanya nggak kira-kira Silakan, nih Ibu. tentang tema kita hari ini Wah, kritik pedas. Semua pada angkat tangan. Semua Luar angkat biasa tangan. ya. Coba kita sebelah kiri deh. Coba yang paling tinggi dong. Nih yang paling belakang boleh nih. Assalamualaikum Ibu, namanya siapa, dari mana? Nama saya Rosinah dari Majelis Taklim Baitul Huda, Kabupaten Cirebon, Kelangenan. Ya, dari Tepuk Desa Kelangenan. tangan. Mau nanya apa Bu? Pak Ustadz, begini saya mau nanya, saya kan punya ponakan ABG ya. Terus dia itu seneng sekali gitu ya, sering sekali pakai pakaian pendek gitu atau mini. Terbuka Iya, ya. Oke. agak terbuka, bahkan ini leg bomb gitu ya. Oke, boleh. Kelihatan pundak. You can see. You can can see. Ya. You can see. Terus dia suka sekali dengan teman-temannya naik motor, bonceng 3 gitu. Wow. Itu cabai-cabian kan. Bahaya. Iya, terus saya kasih nasihat dan saya kritik. Ternyata
anak itu marah pisan ya, marah banget gitu. Marah banget. pisan. Marah pisan tuh Marah Cirebon. pisan? Marah Ngertos? pisang banget, kalau pisang itu banget. Tapi kenapa dicela Marah marah banget pisang ya. ya? Biasanya kan orang Sunda ya. Pisan nggak pakai G, pisan sangat banget Sangat gitu. marah, Oke, dan marah pertanyaannya? sekali ya, Oke, marah sekali. dan pertanyaannya adalah? Pertanyaannya, dia bilang gini ke saya, itu kuno katanya, berarti tidak Kolot. gaul gitu ya, kolot oke. gitu. Paling tidak saya sebagai bibinya gitu ya, tantenya ada rasa sakit sedikit lah gitu, ada rasa sakit. Jadi bagaimana nih Pak Ustadz supaya dia itu menerima saran dan kritik dari saya, dan juga saya juga merasa hatinya damai gitu, maksudnya Ikhlas. tidak ikhlas gitu. Artinya ikhlas menerima. Balasan dari anak. Iya. gitu. Terima kasih Anak itu Pak kayak gini. Ustadz. Iya, makasih kembali. Kan belum dikasih. Iya. Oh, iya. Anak itu bagaikan melempar bola di dinding. Semakin kencang, kencang juga baliknya. Jadi harus melihat anak itu ketika kita menasihati, apalagi ponakan. Siapa sih? Bukan ibu saya, cuma tante doang. Itu kan. Nah, ketika kita memberi nasihat, lihat posisinya, waktunya, tempatnya. Jangan sampai ketika itu udah baik, udah benar yang kau sampaikan. Tapi waktunya, timingnya, keadaannya tidak tepat pada penyampaiannya. Itu mohon maaf, pengambilan kata-katanya juga harus yang baik. Karena walaupun kebaikan ada, sama tadi Sasoki, iya sudah bagus tapi ada baiknya gini. Itu boleh seperti itu. Apalagi kan ini kan ajuran agama. Ya apalagi kan perempuan kasihan banget itu. Kalau dia berkata begini, ini kan zamannya, itu kolot pakai begini-ginian, kelihatan tua. Oh nanti kalau di kuburan disiksa, itu kan zamannya juga situ. Diancam gitu Pak Ustadz ya. Gitu. Mungkin yang mau ditambah Ustazah dan Ustaz Syam? Ketika seseorang melakukan sesuatu, pasti ada yang melatar belakangi dia sampai dia bisa seperti itu. Kalau kita lihat ada wanita atau ada anak gadis yang mungkin pakai bajunya terbuka, main motor-motoran, tengah malam belum pulang, lihat dari background keluarganya. Apakah keluarganya adalah keluarga yang mengajarkan sakinah mawaddah warahmah, keluarga yang mengajarkan agama, keluarga yang ayah ibunya harmonis, dia mendapatkan kasih sayang penuh di dalam rumahnya. Kalau dia nggak mendapatkan itu, dia hampa, dia akan cari di luar. Dengan cara apa? Dengan cara nakal-nakal seperti itu. Makanya ini tanggung jawab dari para orang tua untuk anaknya menjadi baik, berarti rumahnya dijadikan baiti jannati dulu. Anak merasa nyaman di rumah, anak menjadi pribadi yang baik kalau keluarganya baik juga insya Allah. Dan tidak satupun seorang muslimah yang tidak mengetahui bahwa pakaian tertutup itu wajib. Semuanya sudah tahu. Tinggal kita menyampaikan dan kita tinggal tunggu Allah bagaimana Allah memasukkan hidayah ke dalam Jangan dirinya. pernah bosan, azan saja tiap waktu azan. Betul banget. Gitu Ibu Rosina, udah jelas Terima kasih. cari timing dan juga cara penyampaian yang tepat. Mudah-mudahan berhasil ya. Iya, terima kasih. Iya, kenapa? Aku banget sama Ibu Rosina. Kenal Pak? Harus dong. Yaudah ya nanti jamaah di rumah juga siap-siap karena Islam itu indah akan bagi-bagi rezeki buat jamaah di rumah yang beruntung. Makanya jangan kemana-mana, hanya di Islam itu indah bersama Fiostin DS. Jamaah!